ثم إلى أرواح آباء إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة ومن تبعهم على بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين ومشايخنا في الدين سيما مشايخنا أولنا المقرن وجاء بسنة الشيخ زرار الحجاج وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا بالدين بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أمني إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, dan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan senantiasa mendapat limpahan barokah, ya, rahmat, hidayah, taufik, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali ya di tahun yang baru 1444 ya Hijriah, dan baru 2 hari yang lalu saya kembali dari tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Bahkan ibadah umrah yang kemarin yaitu adalah umrah yang pertama kali dibuka karena memang jamaah haji ternyata masih banyak ya. Jadi masih ada jamaah haji ya, tapi umrah sudah mulai dibuka. Kemudian penyekat Ka'bah yang sebelumnya bagi yang ingin mencium Hajarul Aswad ya akan sulit ya, karena memang disekat dan sudah dibuka sejak 2 pekan yang lalu. Jadi begitu jamaah haji mereka ke Madinah ya, barulah kemudian penyekat ya di sekitaran Ka'bah itu ya dibuka. Situasinya juga sudah mulai normal tanpa masker ya, jadi bisa bebas, sudah pertokoan juga sudah banyak dibuka ya, di Madinah juga sama ya, tapi mungkin sedikit yang berbeda di Raudhah ya. Di Raudhah itu masih diberikan waktu-waktunya, jadi nanti kapan untuk Indonesia, kapan untuk negara yang lain, kapan untuk kaum wanita itu diatur. Biasanya hanya kaum wanita saja, tapi sekarang bukan hanya kaum wanita, tapi kaum laki-laki itu juga ya diatur untuk yang bisa ke Raudhah, bahkan masuknya dari tempat perempuan. Jadi sekarang dari tempat perempuan masuk untuk Raudhah, dan itu disekat ya, tapi semuanya nampak normal di sana ya. Bahkan ketika saya bertemu dengan petugas haji ya, saya tanya ini kira-kira tahun depan bagaimana haji, mereka menjawab insya Allah sudah normal 100%. Artinya tahun ini 50% dan tahun yang akan datang sudah 100%. Sudah banyak fasilitas yang diperbaharui, ya wukuf sudah lebih nyaman, jumlah toiletnya juga diperbanyak, AC-nya juga
ya semakin sejuk ya. Bahkan saya tanya sama jamaah haji bagaimana ketika wukuf, masya Allah kalau malam kedinginan ya, saking apa AC-nya itu sejuk gitu ya. Ketika melontar jumroh, kalau dulu kan kita nyari kerikil, sekarang udah disiapin, jadi nggak perlu lagi rebutan, sudah disiapkan kerikilnya. Ya tinggal mabit ya sebentar, kemudian berangkat menuju destinasi selanjutnya yaitu ke Mina. Tapi memang yang agak berasa adalah karena memang uang kita ini dengan real, dulunya real itu hanya 2.500, 3.000, sekarang 4.000 sampai 4.200 untuk satu real, dan cukup berasa ya. Artinya dengan uang kita yang nominalnya dengan real itu perbandingannya semakin jauh ya, sehingga mau belanja apapun juga ya agak berasa ya. Ya tapi yang bagaimanapun juga yang paling mahal adalah kesempatan ya. Sehingga para jamaah sekalian, bagi yang akan berangkat haji mudah-mudahan tahun depan sudah normal ya. Dan bagi yang akan mau daftar, disegerakan daftar karena informasinya 30 tahun masa tunggunya ya. 30 tahun masa apa? Ya masa tunggunya. Nah ini kan cukup lama, umur 60 daftar ya sekarang, maka akan menunggu selama 30 tahun. Bahkan termasuk haji plus. Haji plus sudah nunggu. Haji plus itu saya tanya ya, kudu nunggu 6 sampai 7 tahun. Itu yang haji plus. Bagaimana yang haji biasa? Ada nggak Pak Ustaz betul-betul haji yang tidak pakai nunggu? Ada ya, tapi bayarnya selangit gitu ya, bisa berkali-kali lipat. 1 banding haji biasa dia bisa berbanding 10 bahkan lebih. Nah, kalau yang mau berangkat langsung. Tapi kalau yang nunggunya nggak terlalu lama, haji plus itu nunggu 6 sampai 7 tahun, apalagi yang haji apa? Reguler. Ya, sehingga para jamaah sekalian, umroh pun juga semakin banyak karena memang masa tunggu yang lama. Jamaah yang saya tanya, ya Allah Pak Ustaz, saya juga nggak tahu ada umur atau enggak, saya berangkat umroh lah. Paling tidak kalaupun saya nggak ada umur, ya untuk haji setidaknya saya sudah pernah ya mengunjungi daripada Baitullah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi ya, tanah suci, baik untuk beribadah haji maupun beribadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita semua mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa para jamaah sekalian banyaknya umat Islam yang berangkat ke sana? Bahkan dalam 1 tahun, dalam data Saudi itu yang mengunjungi ya, tanah suci tidak kurang dari 1,5 miliar dalam 1 tahunnya. Ya, dan 1, 1 miliar, 5 miliar dalam 1 tahunnya. Makanya banyak perluasan, bukan hanya Masjidil Haram ya, tetapi juga Masjid Nabawi juga sudah mulai ada perluasan ya, sehingga Saudi tidak pernah berhenti ya, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, untuk apa? Ya untuk diperbaiki ya, tempat-tempat juga sekarang sudah mulai rapi ya, WC, toilet juga rapi ya. Sekarang di masjid-masjid di seputaran Mekah maupun Madinah juga sudah nampak nampak lebih rapi.
Artinya mereka juga meningkatkan pelayanan serta meningkatkan kuota. Ya, karena memang setiap tahunnya tidak pernah sepi dari dari umat Islam yang berkunjung, terutama ke dua tempat, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Masjid Nabawi. Nah, kenapa banyaknya umat Islam yang datang ke sana? Di antaranya ada keberkahan. Keberkahan ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dalam pengertian yang lain, bahwa berkah ini adalah jalbul khair, sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, ini adalah berkah. Terus kemudian keberkahan ini dari mana asalnya? Asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberkahan yang kita dapat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan keberkahan tersebut memerlukan yang namanya wasilah. Wasilah ini adalah perantara. Wasilah adalah perantara. Nah, perantara untuk mendapatkan keberkahan ada di setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perantara, maka keberkahan tidak akan dapat. Nah, sebagai contoh begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan kepada kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, kecerdasan yang memberikan kecerdasan siapa? Yang memberikan kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, apakah kita langsung belajar kepada Allah? Kan tidak. Melalui wasilah, perantara. Siapa perantaranya? Ya para guru, para ulama. Mereka lah yang menjadi wasilah, sehingga dari yang sebelumnya kita tidak mengerti menjadi menjadi ngerti. Dari yang semula kita menjadi tidak tahu menjadi menjadi tahu. Berkat daripada wasilah para guru, para ulama. Kemudian contoh berikutnya, ketika kita sakit, kemudian siapa yang menyembuhkan daripada penyakit? Maka yang menyembuhkan daripada penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita memerlukan wasilah agar bisa sembuh. Nah, wasilahnya apa? Perantaranya apa? Kita berobat, ke dokter, minum obat, maupun yang lainnya. Nah, ini adalah wasilah. Kita minum obat itu adalah wasilah, tetapi yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menafikan adanya wasilah atau perantara. Nah, sebagai contoh begini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Nabi kan lahir dalam keadaan yatim. Karena ayahnya Nabi Abdullah telah wafat sebelum Nabi Nabi lahir. Ayahnya Nabi Abdullah meninggalkan satu rumah dan juga seorang budak. Meninggalkan satu rumah dan juga budak, dan tentunya ibu daripada Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, sudah menjadi sebuah kebiasaan terutama di orang Arab jahiliyah pada saat itu. Ketika bayi lahir, kemudian bayi yang lahir ini akan disusui dan dibesarkan oleh wanita lain, oleh orang lain.
di mana mereka biasanya mengambil wanita-wanita yang akan menyusui bahkan membesarkan anaknya, wanita yang berasal dari dusun atau desa. Karena Makkah ini dianggap sebuah kota maju. Kota apa? Ya, kota maju. Bahkan termasuk Madinah dulu dengan nama sebelum Madinah kan namanya Yasrib. Ya, itu iri dengan apa? Dengan Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah lebih dulu apa? Sudah lebih dulu maju dari segi perdagangan dan lain sebagainya. Mekah jauh lebih unggul dibandingkan apa? Ya, Madinah. Nah, sehingga para jamaah sekalian, wanita yang diambil ini untuk menyusui, membesarkan bayi yang baru lahir bukan diambil dari wanita yang ada di Mekah, tapi wanita yang ada di dusun. Di antaranya adalah mereka murdiat, wanita-wanita yang menyusui. Ya, mereka datang dari desa, di antaranya dari Bani Sa'ad. Ya, mereka datang dari apa? Ya, dari Bani Sa'ad. Ini banyak yang datang kemana? Ke Mekah. Ya, mereka cari bayi yang baru lahir kemudian untuk apa? Untuk disusui. Ya, sambil mereka menyusui anaknya, ya kemudian mereka pun juga mengambil bayi yang baru apa? Baru lahir. Kemana? Ke Mekah. Nah, Bani Sa'ad ini dari Mekah ini 160 km. Ya, 160 km ya, dengan perjalanan bis ya 2 sampai 3 jam. Dari mana? Dari Mekah. Ya, kalau sekarang sudah cukup enak ya, karena jarak 160 km dengan menggunakan kendaraan terasa dekat. Tapi bayangkan bagaimana dulu. Ya, mereka datang dari desa yang jauh dari Mekah dengan jauh 160 km dan kendaraan pada saat itu rata-rata onta. Rata-rata apa? Rata-rata onta. Itu bisa memakan waktu yang lebih Yang lebih lama. Datanglah kemudian para wanita ini kemana? Iya, ke Mekah. Sambil menunggu kedatangan wanita-wanita untuk mencari bayi, ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusui Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama berapa hari? Selama 3 hari. Nah, jadi Nabi disusui pertama kali oleh ibunya sendiri, ya, yaitu Aminah selama 3 hari. Nah, kemudian setelah itu ya, sambil menunggu ya, disusui kembali oleh budaknya Abu Lahab. Ya, budaknya apa? Budaknya Abu Lahab, ya namanya adalah Suwaibah. Namanya apa? Ya, namanya Suwaibah. Nah, Abu Lahab ini pamannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan disusui oleh Suwaibah sambil menunggu wanita dari dusun datang. Nah, ketika murdiat ini, wanita-wanita yang akan menyusui, mengambil bayi yang ada di Mekah, mereka datang dan mereka ragu, apakah kami akan mengambil Muhammad untuk kami susui? Kenapa mereka ragu? Karena ya, Nabi Muhammad ini bukan dari keluarga yang kaya raya. Bahkan ayahnya Nabi sudah wafat, hanya meninggalkan rumah dan 1 budak. Mereka berpikirlah, kalau kami menyusui ya, Muhammad, ya, menyusui Nabi kita Nabi Muhammad, nanti apakah keluarga daripada Nabi Muhammad akan kuat membayar kami? Akhirnya tidak ada yang melirik satupun. Ya, sehingga mereka mencari bayi yang lain, dan Nabi Muhammad tidak dilirik sekalipun.
Nah, tetapi kemudian ada satu wanita dari Bani Sa'ad. Ya. Wanita ini namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini sudah cari bayi yang ada di Mekah, ternyata nggak dapat juga. Nah, kita kan tahunya begini, tahunya Nabi disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah, kan cuma segitu aja tuh. Nah, padahal itu ada ceritanya. Ceritanya Halimatus Sa'diyah bersama wanita-wanita yang lain, hanya Halimatus Sa'diyah yang kagak dapat. Yang lainnya wanita-wanita lain dari Bani Sa'ad, mereka sudah dapat bayi yang akan mereka susui, mereka akan bawa ke kampungnya. Tapi Halimatus Sa'diyah nggak dapat. Akhirnya daripada kagak, ya, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW diterimalah, ya, sebagai apa? Ya, sebagai asuhan yang akan dibesarkan, yang akan disusui dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, dibawalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW kemana? Ya, ke Bani Sa'ad. Ya, coba bisa bayangkan, ya, seorang ibu kemudian punya anaknya disusui, dibesarkan oleh orang lain, ya, bahkan jauh dari tempat tinggalnya, ya, dan itu dibesarkan dalam waktu yang tidak sebentar. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu 2 tahun. Coba bayangkan, kaum ibu kira-kira kuat nggak ini? Ya, punya anak, ya, baru beberapa hari, kemudian anaknya dibawa oleh orang lain, ya, kemudian dibesarkan tanpa orang tuanya melihat. Kira-kira bagaimana? Kuat apa kagak itu? Nah, tetapi dulu mereka punya keyakinan begini. Kenapa kok mereka melakukan itu? Karena mereka kepingin bahwa bayi-bayi yang baru lahir ini dibesarkan, disusui dengan wanita yang ada di desa, ya, karena di wilayah desa itu, di wilayah dusun itu, suasananya masih alami, masih apa? Ya, masih alami. Biar supaya ini bayi, ya, dibesarkan di lingkungan alam yang jauh lebih sehat, ya, nanti supaya tumbuhnya menjadi anak-anak yang kuat. Ya, di desa masih jauh dari apa? Ya, dari pencemaran dan lain sebagainya, karena Mekah ini sudah termasuk wilayah apa? Wilayah kota. Nah, jadi begitu, hidup di kampung, di dusun lebih apa? Lebih sehat. Ini yang mereka mereka yakini pada saat itu, makanya mereka rela anak-anaknya dibesarkan, ya, di dusun. Ya, nah, kemudian dibawalah Nabi kita Muhammad SAW oleh Halimatus Sa'diyah kemana? Ke Bani Sa'ad. Dan Halimatus Sa'diyah ini adalah wanita atau di Bani Sa'ad ini, mereka ini hidupnya, ya, bukan kasta yang tinggi gitu. Justru mereka ada berasal dari, ya, keluarga yang yang relatif susah, termasuk daripada Halimatus Sa'diyah bersama suaminya juga begitu. Juga berasal dari keluarga yang keluarga yang susah, gitu ya. Tetapi kemudian apa hubungannya Nabi kita Muhammad SAW dengan keberkahan ini? Ketika Halimatus Sa'diyah, ya, menyusui dan membesarkan Nabi kita Muhammad SAW, ada keajaiban di sana, ada keberkahan di sana. Dulunya, ya, dia punya Dia punya kambing, ya, kurus. Ketika menyusui Nabi, kambingnya jadi apa? Jadi gemuk. Dia punya ladang gitu ya. Dulunya itu hasil tanamannya nggak pernah bagus. Ketika mengurus Nabi kita Muhammad SAW, ladangnya menjadi apa? Menjadi subur. Bahkan air susu daripada Halimatus Sa'diyah,
Ya, ia pun juga terkaget-kaget. Kenapa? Karena air susunya biasanya sedikit, kok ini banyak. Bahkan setelah 2 tahun menyusui Nabi, meminta kembali kepada ibunya Nabi, Aminah, boleh nggak saya besarkan? Ya, nambah lagi, nggak cukup 2 tahun, tapi nambah 2 tahun lagi menjadi 4 apa? Ya, 4 tahun. Kenapa? Ya, karena ketika membesarkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, ternyata kehidupan daripada keluarga Halimatus Sa'diyah apa? Berubah. Kenapa? Ada berkah di sana. Ada berkah apa? Ada berkah di sana. Nah, sama ini dulu Al-Mafrulah wal Mujahid fi sabilillah ya Syekh Haji Nur Ali ketika ditanya bagaimana Al-Mafrulah Nur Ali bisa menjadi orang hebat. Ya, maka ya jawaban yang umum adalah ya karena ketekunan dan kesungguhan daripada Al-Mafrulah Nur Ali. Beliau belajar sungguh-sungguh, ya, beliau tekun, ya, bahkan beliau apa? Ya, belajar sampai ke luar negeri yang pada saat itu sangat langka sekali. Orang belajar kemana? Ya, ke luar negeri. Jangankan yang belajar, haji aja juga langka dulu. Ya, haji aja apa? Haji aja langka. Ya, saya punya kakek ya dari ibu. Saya tanya berangkat haji tahun kapan? Tahun 60-an. Ya, terus bagaimana sampai di sana? Sepi banget. Mau nyium Hajarul Aswad juga bisa apa? Berkali-kali. Nah, kalau sekarang nyium Hajarul Aswad apa? Susah. Susah. Kenapa? Saking banyaknya sudah apa? Ya, umat Islam dulu sangat sedikit sekali. Lah kalau yang haji aja sedikit, bagaimana yang belajar? Kan begitu. Tetapi di sana ada hal yang barangkali tidak banyak diungkap. Ya, mengenai orang tua daripada Al-Mafrulah Nur Ali, yaitu almarhum Haji Anwar bin Haji Layu. Ia memiliki kebiasaan bahwa menerima siapapun tamu, ya, apalagi itu gurunya, dengan apa? Dengan penerimaan yang baik. Jika ada yang bertamu, apalagi itu gurunya, apalagi itu ulama, maka almarhum Haji Anwar, orang tua daripada Al-Mafrulah Nur Ali, akan memberikan pelayanan dengan apa? Sebaik-baiknya. Ya, bahkan pernah ya diurus ya, salah satu yang datang itu ya sampai menginap selama 2 pekan. Ya, nginep di situ, makan di situ, ya, dan apa, diservis, diberikan pelayanan oleh almarhum Haji Anwar bin Haji Layu. Ya, coba bayangkan jika ada tamu yang bertamu ke tempat kita sehari 2 hari, barangkali kita masih apa? Ya, masih enteng. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, kira-kira kita gerah apa kagak itu? Loh, gerah, ada tamu bertahabat di sini, gitu kan ya. Nah, tapi almarhum Haji Anwar bin Haji Layu tidak seperti itu. Makanya di penjelasannya bisa kita baca di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Ketika kita menghormati ulama, menghormati guru, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, maka orang yang mengagungkan ilmu, orang yang mengagungkan ya ahlul ilmi, maka insya Allah kalau tidak dirinya, kalau tidak anaknya, ya, maka akan cucunya ataupun cicitnya atau keturunan berikutnya yang nanti akan Allah angkat menjadi apa? Menjadi orang yang berilmu. Dan bisa jadi ini menjadi wasilah, menjadi perantara dengan sebab ya apa? Melayani, hormat, menghormati, mengagungkan daripada orang yang berilmu, maka Allah angkat apa? Ya, Allah angkat anaknya atau keluarganya menjadi orang yang berilmu. Seperti halnya Halimatus Sa'diyah dan keluarganya dengan sebab mengurusi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian contoh yang berikutnya dalam hadis Rasulullah SAW, qala musannif rahimahullahu taala, ya, an Ka'b bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, qala, berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu, Rasul makan, bi thalathi asabi', dengan 3 jari, wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha, kemudian Rasulullah SAW menjilatinya sebelum mencuci tangannya. Ya, dalam hadis yang lain, waqala innakum la tadruna fi ayil barakah. Ya, dan Nabi menambahkan, innakum, sesungguhnya kamu atau kalian tidak mengetahui di mana letak barokahnya. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Yang pertama, para jamaah sekalian, dalam hadis ini menjelaskan tentang makanan. Nanti saya akan ceritakan apa hubungannya makanan dengan berkah, ya. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Ya, saya awali dengan bagaimana cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Bagaimana cara duduknya? Cara duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 cara, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti ini. Ya, Rasul duduk yang pertama itu kakinya diangkat. Nah, jadi seperti ini, ya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini kakinya apa? Ya, kakinya seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti halnya kita tasyahud awal, ya, Rasul juga duduk seperti ini. Nah, dan 2 cara ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada juga contoh yang lainnya, ya, bahwa duduk ketika makan itu diangkatnya kaki kanan. Jadi begini, ada contoh berikutnya, ya, bahwa makan, ya, seperti duduknya seperti ini, tapi yang membedakan kaki kanannya apa? Ya, kaki kanannya diangkat seperti ini. Mungkin yang kaum ibu nggak bisa ngelihat, ya, nanti bisa tanya ke kaum bapak. Oh, atau lihat di YouTube, ya. Nah, ini seperti ini. Tetapi duduknya seperti ini bukan datangnya dari Rasulullah, tetapi penjelasan ini bisa kita lihat, ya, dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa duduk seperti ini? Karena tidak semua orang ada yang kuat duduk seperti ini, ya, apalagi yang kakinya diangkat tadi, yang belakangnya diangkat, ya, sehingga kemudian jika engkau tidak kuat duduk seperti tadi, bolehlah engkau angkat kaki kanan seperti ini. Cuma kira-kira kalau kita makan kaki kanan seperti ini, kira-kira bagaimana nih? Kita lagi makan sama guru, terus kemudian kaki kanan begini, kita jangan sombong apa kagak? Lu sombong banget lo, ya, kaki lo pakai apa? Pakai diangkat. Ya. Nah, nanti kalau di Arab itu kita akan melihat pemandangan seperti, kok ada ya orang Arab kaki kanannya diangkat. Nah, ini pada hakikatnya, ya, ini juga dicontohkan terutama oleh para ulama ketika dia duduk tidak kuat seperti ini. Nah, kenapa kok duduknya seperti ini? Ada 2. Yang pertama, duduknya seperti ini agar engkau tidak berlama-lama ketika makan. Agar engkau tidak berlama-lama ketika ketika makan. Nah, coba Pak, kita duduk seperti ini, kuatnya berapa lama? Sebentar, 1 jam duduk begini, lo bangun lah, asam urat udah, kan begitu ya. Agar engkau tidak berlama-lama ketika makan.
Kalau kita kan enggak, nyari tempat yang enak, senderan, kobro ada kopinya, ada kopi, ada kacangnya, lama makan itu, bisa 1-2 jam kita makan. Nah, sehingga akhirnya terjadinya israf berlebih-lebihan, ya, lebihan. Kalau kita makan seperti ini, makan dengan dengan secukupnya, karena kita pun tidak akan kuat duduk berlama-lama. Kemudian duduknya seperti ini adalah duduk penghambaan. Duduknya penghambaan. Nanti ada ulama yang mencontohkan begini. Nah, duduknya seperti ini juga tidak apa-apa, karena duduknya penghambaan. Yang jelas janganlah engkau duduk seperti halnya orang-orang yang sombong. Janganlah engkau duduk seperti halnya orang-orang yang sombong. Seperti para raja ketika makan itu kan sambil tiduran, sambil apa? Nah, ini jangan. Kenapa? Karena duduknya atau cara makan seperti itu dianggap cara makan orang-orang yang sombong. Tapi duduklah engkau seperti halnya seorang hamba. Pak Ustaz, saya nggak bisa duduk begini. Saya biasanya duduk sila aja. Bagaimana Pak Ustaz? Apa-apa. Ya, yang tadi itu hanya keutamaan, jadi kita duduk seperti ini, duduk di atas kursi, duduk di atas bangku tidak mengapa. Ya, duduk yang seperti tadi itu hanyalah keutamaan seperti hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pada intinya, bagaimana ketika engkau makan, janganlah berlebih-lebihan. Itu yang paling penting, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, dalam hal ini Rasulullah SAW makan menggunakan jari. Nah, apa utamanya seseorang makan dengan menggunakan jari? Ya, dengan menggunakan jari, mana yang lebih utama? Makan dengan jari atau makan dengan sendok? Maka yang lebih utama adalah makan dengan apa? Dengan jari. Kenapa makan dengan jari lebih utama? Karena ternyata ya di tangan kita ini mengandung zat asam yang ketika makanan itu disentuh maka akan membantu pencernaan kita. Dari mana pembuktiannya? Pembuktiannya lihat saja santan. Coba deh santan. Ya, santan sebelum dia dicolek dia bisa kuat cukup lama, tapi begitu dicolek dengan jari kita, kira-kira langsung basi apa kagak tuh? Basi. Ternyata tangan kita ini ada zat yang bisa menghancurkan makanan. Ini membantu daripada proses pencernaan. Jika Pak Ustaz, saya makannya pakai sendok, ya nggak apa-apa. Ya, keutamaannya menggunakan jari. Kalau tidak bisa menggunakan sendok pun tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW makan bitalati asabi dengan 3 jari. Dengan 3 jari. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Pak Ustaz, saya nggak bisa. Ya coba deh, kalau kita makan 3 jari, kita makan nasi kira-kira bisa atau kagak? Susah. Nah, pada saat itu Nabi memakan kurma. Nabi memakan apa? Memakan kurma. Nah, sehingga apa pesannya? Ambillah atau sesuaikanlah dengan ukuran makanannya. Coba kalau kita ngambil korma dengan 5 jari, kita kira-kira korma yang terambil berapa? Banyak apa sedikit itu? Oh, serauk. Walau ambil begini, kan? Serah. Tapi ketika engkau hanya menggunakan 3 jari, maka korma yang terambil paling hanya 1. Artinya agar jangan engkau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nah, tapi sunnahnya 3. Kalau bisa 3. Tapi kalau misalnya nggak bisa 3 bagaimana? Ya nggak bisa 3 pun juga nggak apa-apa. Seperti halnya kita makan nasi, sulit kita untuk mengambil dengan 3. Ini keutamaan.
Jadi makan dengan 3 jari keutamaan. Jika tidak bisa dengan 3 jari, ya maka boleh menggunakan 4 jari atau 5 jari, sesuaikan. Yang penting jangan berlebihan. Ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi menjilat tangannya. Ya, karena ada sisa makanan yang menempel di tangannya. Kemudian ada orang yang bilang begini, jorok banget ya agama Islam itu, masa disuruh jilatin tangannya. Sekarang pertanyaannya begini, ketika kita makan di rumah makan, di restoran ataupun dimanapun, hatta termasuk di rumah kita menggunakan sendok. Pertanyaannya, apakah sendok yang kita makan itu adalah sendok yang baru diperuntukkan hanya untuk kita? Kan tidak. Sendok itu sudah dicuci, sudah berkali-kali. Berapa banyak orang yang makan dengan sendok yang sama? Jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Satu sendok sudah masuk di mulut ribuan orang. Apalagi ada rumah makan atau tempat makan yang rada-rada jorok gitu, kagak pakai sabunin, mencelup-celupin doang, kan begitu ya? Ada begitu. Kata saya jorok banget ya. Nggak pakai dibersihkan, nggak pakai disabunin, dicelup-celup dicelup-celup aja. Nah, pertanyaannya, lebih jorok mana kalau begitu, menjilati jari kita atau makan dengan menggunakan sendok yang pada hakikat sendok itu sudah banyak dimasuki oleh mulut-mulut yang lain? Lebih jorok yang mana? Ya, maka akal kita akan mengatakan ya lebih jorok sendok, kan begitu ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya justru menjilati tangan kita sendiri, toh yang kita jilati tangan kita, kecuali kita jilatin tangan orang lain, garuk. Lu selesai makan, sini gue jilatin, nah itu jorok baru. Kan yang kita jilati apa? Tangan kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa ketika kita makan itu diperintahkan agar habis makanan tersebut? Jadi pertama begini, adab makan. Adab makan itu ketika engkau sendok, ya, sesuaikan dengan ukuran perutmu, sehingga agar engkau bisa menghabiskan makanan tersebut. Nah, itu adabnya seperti itu. Jangan seperti orang ketika halnya berpuasa, hendak berbuka puasa, ya semua jajanan makanan dia beli semua. Ya, nasi beli, kemudian ada ayam bakar dia beli, ada martabak dia beli, ada gorengan dia beli, timun suri dia beli. Begitu azan, ya dia minum air putih, makan gorengan 2, kenyang apa kagak tuh? Kenyang. Itu jangan kayak gitu. Jadi sesuaikanlah dengan ukuran perutmu. Ketika engkau sendok, nyendoklah dengan ukuran perutmu, sehingga engkau bisa menghabiskan makanan tersebut. Kenapa? Ya, karena ketika engkau tidak menghabiskan makanan tersebut, ada makanan yang tersisa. Bisa jadi keberkahan itu ada di ujung. Ada orang yang bertanya lagi, masa sih Pak Ustaz? Ya, nasi yang sisa itu yang nggak kita makan ada keberkahan di situ. Bagaimana cara berpikirnya? Ada orang yang nanya begitu. Saya akan kasih jawaban begini. Kita makan nasi terdiri dari butiran-butiran beras. Pertanyaannya, apakah butiran-butiran itu langsung ada begitu saja tanpa proses? Kan ada prosesnya. Meskipun satu butir, ada nggak prosesnya? Ada. Dari mulai ya di sawah dibibitin, ditraktorin, ya disebar bibitnya sampai dia panen. Habis panen pun juga nggak bisa langsung dimasak, dipisahkan dulu, digiling dulu, bahkan dijemur. Ya habis itu dibawa ke pasar. Ya setelah dibawa ke pasar kemudian dijual. Ada orang yang beli, habis dibeli nggak bisa langsung dimakan. Ya, dimasak dulu. Sebelum dimasak dicuci dulu agar bersih. Kemudian barulah dimasak. Baru bisa
kita makan. Satu butiran nasi proses perjalanannya apa? Panjang. Sehingga orang yang makan habis sama dengan dia menghargai proses perjuangan bisa jadi nasi. Sehingga orang yang makan habis ya, dia mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kita ya, alhamdulillah soal makanan kita nggak susah, tapi berapa banyak ya di pelosok-pelosok sana dan lain sebagainya mereka yang apa? Yang susah makan. Coba bagaimana seperti itu. Sehingga para jamaah sekalian, ketika kita ya makan ya, kemudian makanan itu habis, kita menghargai makanan itu, dan inilah yang kemudian turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak ya, termasuk daripada Pak mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syaitan, begitu ya. Mubazir itu ya temannya apa? Ya teman orang yang membuang-buang, itu temannya apa? Temannya syaitan. Nah, kalau kita menghargai makanan, Allah kemudian ridho, maka mudah-mudahan keberkahan itu akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya keberkahan tidak lepas dari yang namanya wasilah. Wasilah itu ada pada setiap makhluknya, ada di manusia, ya, ada di tempat. Masjid ini menjadi tempat yang berkah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi menjadi tempat yang berkah. Ada keberkahan di makanan, ada keberkahan di makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga para jamaah sekalian ingin mendapatkan keberkahan, maka ya wasilah janganlah pernah diabaikan. Ya, sehingga dengan wasilah atau perantara ini ya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga panjang umur, bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله